Bab 2141. Ada di sini. Master Tanuzeko tidak mengatakan apa-apa lagi, sebab dia tidak bisa mengatakan dengan jelas. Hanya perasaan itu yang membuatnya sangat tidak nyaman. Tuan Caplang ini jelas bukan orang biasa. Dia baru menyadarinya saat ini. Ketika Tuan Caplang membujuk 5 sekte besar dan bergabung dengan sekte Pintu Langit untuk mengepung sekte Gunung Hijau, dia tidak menyadarinya sama sekali. Memang pada saat itu, Tuan Caplang bersembunyi lebih baik, tetapi dia tidak banyak bersembunyi sekarang. Penatua Ranggazeko tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mendengarkan nada Master Sekte, dia juga tahu bahwa masalahnya pasti tidak kecil. Jadi dia tidak berani ragu lagi dan segera mengatur evakuasi. Kegelapan secara bertahap datang. Meskipun hari sudah gelap, Master Tanuzeko memutuskan untuk pergi malam-malam. Dia tidak peduli dengan orang-orang dari sekte lain, perasaan krisis selalu ada di hatinya, membuatnya sangat gelisah. Apakah kalian semua sudah siap? Master Tanuzeko bertanya. Saya sudah siap. Tidak nyaman bagi beberapa orang yang terluka untuk berjalan. Saya akan menyuruh orang-orang bergiliran menandu mereka. Penatua Ranggazeko berkata. Master Sekte, haruskah kita pergi semalam ini? Iya, harus pergi. Master Tanuzeko mengangguk, tidak ada yang tersisa. Iya. Penatua Ranggazeko segera memerintahkan. Segera, murid api biru siap untuk meninggalkan K6 sekte besar. Di kejauhan, orang-orang dari beberapa sekte lain tidak tahu mengapa sekte api biru begitu bersemangat. Master Sekte Tanuzeko mengatakan sesuatu terjadi pada sekte, dan dia harus cepat-cepat kembali. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Apalagi yang bisa terjadi sekarang. Apalagi yang ada selain sekte Gunung Hijau. Kami juga akan pergi besok pagi dan kembali ke sekte budidaya dan makanan. 2 bulan kemudian, sekte Gunung Hijau dihancurkan dalam satu gerakan. Salah satu kamp. Ginting Hugo duduk bersila, dan di depannya ada Tuan Caplang. Mata itu masih dalam, seperti jurang, akan sulit untuk keluar jika mereka terjebak. Wajah Ginting Hugo sedikit pucat, dan ekspresi di matanya bahkan lebih tidak bersemangat, seolah-olah dia telah ditarik dari jiwanya. Apa perintah Tuan Caplang? Kata Ginting Hugo. Saya ingin Anda melakukan sesuatu. Suara Tuan Caplang penuh dengan kebingungan, seperti suara ajaib, menusuk telinga, mengguncang otak, membuat orang tidak mungkin menolak. Ginting Hugo mengangguk, seperti robot, tanpa ekspresi. Dia hanya merasa seperti berada di pusaran air, seluruh tubuhnya pusing, dia tidak bisa melihat semuanya dengan jelas. Malam semakin larut. Cepat, pergi dari sini. Teriak Master Tanuzeko. Semua orang memegang obor dan berjalan di pegunungan dan hutan. Ini adalah hal yang sangat berbahaya, tetapi Master Tanuzeko memiliki perintah, dan tidak ada yang berani tidak mendengarkan. Kerumunan meninggalkan kamp dengan keras dan menuju ke arah sekte api biru. Master Tanuzeko selalu merasa sedikit gelisah di dalam hatinya, tapi dia tidak tahu apa perasaan aneh itu. Dia melihat ke belakang dan tidak melihat apa-apa, tetapi diam-diam, sepertinya seseorang sedang menatapnya. Master Sekte, ada apa? Penatua Ranggazeko bertanya dengan prihatin. Dia belum pernah melihat Master Tanuzeko begitu abnormal. Tidak apa-apa, lebih berhati-hatilah, dan lindungi murid-muridmu. Kata Master Tanuzeko. Ah! Tepat saat suaranya jatuh, sebuah teriakan datang. Wajah Master Tanuzeko dan Penatua Ranggazeko tiba-tiba berubah. Itu adalah bagian orang yang terluka. Cepat pergi dan lihatlah. Master Tanuzeko buru-buru berkata. Iya. Penatua Ranggazeko bergegas, tetapi Master Tanuzeko tetap di depan dan tidak mengikuti. Mereka yang mengikutinya adalah murid inti, yang bahkan lebih penting bagi sekte api biru. Itu adalah teriakan lagi. Siapa?
Itu adalah suara Penatua Rangga Zeko, dan segera terdengar suara pertempuran. Sekte Master, ayo pergi untuk membantu Penatua Rangga Zeko. Setelah melihat ini, beberapa murid inti bergegas untuk membantu mereka. Master Tanu Zeko mengerutkan kening. Dia akan selalu datang jika dia harus datang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan datang begitu cepat, dan bahkan pihak lain tidak ingin melepaskan meski dia pergi semalaman. Sebelum dia ingin mengejar, angin datang. Bab 2142. Ini dia. Seluruh punggung sekte Master Tanu Zeko menjadi tegang dalam sekejap. Dia menoleh dengan tiba-tiba, seperti King Kong marah dan dengan tegas berteriak. Siapa? Dengan teguran lembut, suaranya seperti guntur, Master Tanu Zeko mengangkat tongkatnya di depannya. Tidak ada yang menjawabnya, hanya ada bayangan, menyerang begitu cepat, luar biasa cepat. Rasakan. Master Tanu Zeko berteriak dengan marah, melambaikan tongkatnya, dan menghantamkannya dengan keras. Bang! Itu tampak seperti dua batang baja terbanting bersama, membuat suara keras. Master Tanu Zeko mundur beberapa langkah, meluncur lebih dari 10 meter di tanah, wajahnya penuh kengerian. Bahkan ketika dia bertemu satu sama lain, dia masih tidak melihat siapa pihak lain itu, dan pihak lain hanya menggunakan tinjunya untuk memblokir tongkatnya. Ini sungguh menakutkan. Siapa yang memiliki kecepatan ini? Apakah itu dia? Wajah Master Tanu Zeko serius. Kalian semua pergi dari sini. Beberapa murid ingin datang untuk membantu, tetapi mereka langsung dicegah oleh Master Tanu Zeko. Segera, lari. Setelah selesai berbicara, Master Tanu Zeko tidak bertele-tele lagi, dan tiba-tiba menggenggam tongkat itu dengan kedua tangan bergegas maju lagi. Dia melambaikan tongkatnya, dan ada embusan angin, tongkat itu setebal gunung. Bang! 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 Tapi bayangan di sisi yang berlawanan, tanpa rasa takut, berturut-turut menghindari gerakan Master Tanu Zeko tanpa tekanan sama sekali. Master Tanu Zeko merasa semakin ngeri. Bang! Tiba-tiba, sebuah tinju menghantam. Master Tanu Zeko ingin menggunakan tongkat untuk memblokirnya, tetapi sudah terlambat. Tinju keras menghantam jantungnya dengan keras, dan kekuatan mengerikan itu langsung menenggelamkan dadanya. Jurus tapak berlian. Master Tanu Zeko membuka matanya dengan marah, dan tidak percaya bahwa pihak lain benar-benar membunuh dirinya sendiri dengan jurus andalan Sekte Api Biru. Dia berjuang untuk berdiri, tetapi bayangan itu terlalu cepat, dan untuk sesaat, sebelum dia berdiri, dia melihat kepalan besar, yang mengenainya lagi. Di pupilnya, kepalan tangan itu terus membesar. Itu kamu. Dia melihatnya. Dia melihat wajah itu, tetapi pada jarak sedekat itu, dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Mata itu. Boom. Dengan suara keras, Master Tanu Zeko terbang keluar dan mendarat dengan keras di tanah dan tak bergerak lagi. Tapi bayangan itu bahkan tidak melihatnya lagi, dan menghilang begitu dia berbalik. Sekte Master. Master Sekte. Master Sekte, bangun. Master Sekte. Beberapa murid bergegas mendekat dan melihat wajah Master Tanu Zeko berlumuran darah, tidak bernafas, dan dadanya cekung. Entah berapa banyak tulang yang patah. Sudah lama tidak bernafas. Master Sekte. Tetua akan segera datang. Di kejauhan, Tetua Rangga Zeko mendengar tangisan, dan dia berlari kembali dengan cepat, enggan mengejar si pembunuh. Ketika melihat Master Tanu Zeko jatuh ke tanah dan mati, matanya langsung memerah. Ah! Siapa itu? Siapa itu? Dia meraung, matanya merah. Dia menyesal bahwa dia tidak boleh pergi. Setidaknya jika mereka dua orang bersama. Tidak mudah bagi si pembunuh untuk membunuh Master Tanu Zeko. Murid-murid dari seluruh Sekte Api Biru mulai menangis,
Tidak ada yang mengira bahwa Master Tanu Zeko akan dibunuh, dan itu di hadapan mereka. Penatua Rangga Zeko melirik lukanya dan menarik napas dalam-dalam. Tinju berlian. Ternyata itu adalah tinju berlian. Master Tanu Zeko ternyata telah meninggal karena keterampilan khusus tinju berlian Sekte Api Biru, dan dibunuh dengan metode tinju terbaiknya. Dalam benaknya, dia tiba-tiba memikirkan Grey Z. Kecuali orang-orang dari Sekte Api Biru mereka, hanya Grey Z yang tahu tinju berlian, dan itu telah ditunjukkan di depannya. Tetua, kami ingin membalaskan dendam Master Sekte. Balas dendam untuk Master Sekte. Temukan pembunuhnya dan bunuh pembunuhnya. Para murid menangis dan sedih. Siapa yang mengira bahwa Master Tanu Zeko akan terbunuh dan mati? Di depan mereka, mata mereka penuh dengan kemarahan dan kebencian, dan mereka tidak sabar untuk segera menemukan si pembunuh dan membunuh si pembunuh hidup-hidup. Ayo kembali. Penatua Rangga Zeko berkata dengan wajah dingin. Kembali ke sekte segera.